Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi viral di media sosial, lagi rame di media sosial, di mana ada seorang wanita yang mengkritik, seorang wanita yang menjelaskan, di mana di dekat rumahnya ada sebuah masjid yang menjelaskan tutorial cara bercocok tanam, guys. Wow. Jadi seorang tiktokers ini menjelaskan, ya, suara masjid yang bagus itu seperti ini, ya, suara toa masjid yang bagus itu seperti ini, ya, khotbah yang bagus itu seperti ini, ya, kemudian yang nggak bagus itu seperti ini, ya. Jadi dia mengkritik atau mengkomplain khotbah di dalam masjid, guys, ya, karena khotbahnya itu agak sedikit nyeleneh, ya. Khotbahnya itu bahas tentang tutorial bercocok tanam. Mohon maaf ya guys ya, saya tuh bingung banget ya, kenapa khotbah-khotbah di Konoha itu bahas hal-hal yang seperti ini, yang nggak penting gitu. Harusnya kan hal seperti ini dibahas di ranah privasi, bukan di ranah publik, ya kan? Menurut kalian gimana? Kenapa banyak khotib-khotib gitu ya, atau pemuka-pemuka agama itu kalau khotbah di masjid itu di Konoha itu bahas tentang yang itu-itu saja gitu ya? Kalau saya perhatikan tuh ya, itu saja yang dibahas. Karena apa? Karena kita bisa mendengar ya. Kita yang bukan muslim juga bisa mendengar ya. Di suara-suara masjid ya. Suara-suara toa yang di dekat rumah kita kan, itu toanya itu kan keluar ya. Ada banyak toa, terus kita bisa dengerin ya apa isi daripada ceramahnya. Kita bisa mengetahui tanpa kita ikut ibadah. Karena apa? Karena toanya sangat-sangat menggelegar ya suaranya biasanya ya. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Tapi biasanya seperti itu ya, suaranya menggelegar. Sehingga apa yang mereka bicarakan dalam masjid, kita mengetahui. Itulah yang dikomplain oleh seorang wanita tiktokers ini ya. Nah yang jadi pertanyaan, apa isi daripada percakapan dalam video itu? Apa isi daripada tutorial bercocok tanam dalam video tersebut? Kemudian apakah tiktokers ini akan diculik? Apakah akan dilaporkan? Apakah akan disebut penistaan? Apakah ini melanggar syariat Islam? Apakah ini akan dikeluarkan daripada agama mayoritas di Konoha? Apakah ini sudah murtad? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian ya kalau saya perhatikan itu ya, biasanya di negara-negara yang lumayan maju lah ya, saya tidak mengatakan maju ya, seperti di Turki misalnya. Di Turki juga kan sebenarnya ada masjid ya, cuman nggak serame yang ada di Konoha. Jadi kalau saya perhatikan di Turki itu ya, mereka khotbah itu, khotib-khotib yang ada di sana itu jarang-jarang membahas yang namanya tutorial bercocok tanam di masjid. Jarang banget. Ya, apa yang mereka bahas? Kenapa Turki itu jauh lebih maju daripada kita? Sementara warga Konoha itu terpuruk ya, terbelakang terus-menerus. Apa sih perbedaan ya? Perbedaan pemuka agama di negara yang lumayan maju dengan di negara yang tidak maju. Kemudian banyak warga Konoha, terutama umat muslim yang ada di Konoha itu berpikir bahwa pada saat keemasan Islam, pemuka-pemuka agama itu membenci yang namanya sains ya, membenci yang namanya ilmu pengetahuan. Pada faktanya nggak seperti itu. Jadi ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan ya antara pada saat zaman keemasan Islam dengan zaman sekarang ini. Ada perbedaan yang sangat signifikan yang jarang kita sadari. Apa itu perbedaannya? Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya, bagi teman-teman yang nonton video ini, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga punya banyak teman muslim ya. Banyak banget ya teman saya muslim ya. Ya, walaupun saya tidak mengatakan bahwa mereka semua baik ya. Ada juga yang baik ya, tapi jumlahnya minoritas. Nggak semuanya baik ya. Jumlahnya minoritas. Kalau ada yang baik dalam agama muslim itu menurut saya pribadi ya, menurut keyakinan saya ya. Nggak semuanya ya. Menurut keyakinan saya, ya minoritas ya. Sama halnya dengan yang dibahas oleh seorang tiktokers ini ya. Jadi menurut saya pribadi ini tiktokers yang sangat luar biasa sekali ya. Yang sangat-sangat berani sekali. Ya, karena menurut keyakinan saya, tiktokers ini masih seumuran dengan Gen Z. Jadi Gen Z itu berbeda dengan generasi milenial, berbeda dengan generasi boomers. Gen Z itu mereka sangat suka yang namanya bertanya,
sangat suka yang namanya berdebat, sangat suka yang namanya berdiskusi. Makanya Gen Z itu biasa dijuluki dengan generasi overshare ya, terlalu banyak share ya. Sama halnya dengan kejadian yang baru-baru ini ya, yang lagi viral atau yang lagi rame di TikTok ya. TikTokers ini mengatakan, kalau kita membedakan suara toa masjid yang bagus sama yang enggak, ya suara yang bagus itu ya adzan maghrib ya, suara yang sangat merdu ya, suara yang sangat-sangat pelan, yang tidak terlalu keras ya, bahas yang bagus-bagus, yang positif. Kemudian dia bandingkan dengan suara toa yang sedikit aduhai gitu ya, yang sedikit wow gitu. Jadi dia mengatakan ya, kok bisa di masjid itu bahas pembahasan yang sangat sensitif, yaitu membahas tentang bercocok tanam. Kenapa sih ya? Saya juga bingung ya, kenapa sih pemuka-pemuka agama di Konoha itu ada saja yang seperti itu? Kenapa khotib-khotib yang ada di Konoha itu ya kalau di masjid itu bahasnya itu saja ya. Kalau lebaran itu ya bahas tentang yang namanya itu aja ya. Nggak pernah berubah ya. Bahas tentang sorga, neraka, bagaimana kehidupan di sorga, bagaimana kehidupan di neraka ya, dan lain sebagainya. Ada sebagian juga ya, nggak semuanya tapi ya, ada sebagian juga yang bahas tentang kafir ya, mengkafir-kafirkan agama lain dan lain sebagainya. Kenapa sih ngebahas sesuatu hal yang tidak penting ya, sesuatu hal yang tidak unfaedah gitu ya kalau saya perhatikan. Ini sangat-sangat unfaedah sekali ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu para jemaatnya itu suka. Jadi sama seperti konten kreator guys. Khotib itu kita ibaratkan seperti konten kreator. Ada konten kreator yang bahas tentang edukasi. Biasanya subscribernya sedikit. Ya, coba Anda perhatikan. Kalau bahas tentang ilmu pengetahuan ya, yang sangat berat sekali ya, yang sangat mendalam, yang bikin kita berkerut gitu ya, bikin alis kita berkerut ya, bikin dahi kita berkerut ya, bikin kita berpikir keras, biasanya subscribernya dikit. Tapi kalau bahas tentang misalnya nih ya, tentang selengki misalnya, bahas tentang lendir ya, bahas tentang tutorial bercocok tanam, maka subscriber-nya akan membludak. Ya, itu kalau saya perhatikan. Ya, kalau Anda jeli, pasti Anda paham apa yang saya maksud ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa si khotib ini bahas yang bercocok tanam? Apa alasannya? Apakah ini kemauan dia sendiri? Ada beberapa kemungkinan ya, ada beberapa faktor. Bisa saja dia bahas ini supaya jemaatnya itu tidak ngantuk. Kalau si khotib ini atau pemuka agama ini bahas tentang, katakanlah misalnya ya, membahas tentang kemajuan suatu bangsa, ya, membahas tentang ilmu pengetahuan misalnya, ya, membahas tentang sains misalnya, supaya kita belajar sains ya, supaya kita bikin semacam drone gitu ya. Kemudian bahas tentang AI misalnya, bahas tentang kemajuan bangsa kita, bahas tentang kenapa kita tidak negara maju, kenapa kita tidak terpuruk dan lain sebagainya, maka jemaahnya biasanya akan bosan. Karena ini topik yang membosankan, topik yang tidak enak gitu didengarnya. Itulah alasan kenapa di Konoha itu para khotib-khotib itu selalu mengulang-ulang khotbahnya. Karena apa? Karena itu yang disukai oleh jemaatnya. Jadi saya tidak menyalahkan khotibnya ya, saya tidak menyalahkan pemuka agama, saya menyalahkan jemaatnya. Kenapa jamaahnya itu suka hal-hal yang seperti ini? Jadi khotib itu sama seperti konten kreator. Kalau pembahasannya nggak menarik gitu ya, misalnya ini kering ya, membahas tentang teknologi ya, supaya kita bisa menjadi negara maju ya, kemudian supaya kita introspeksi diri, itu kan nggak menarik ya, itu kan pahit ya. Kalau khotibnya mengatakan kita itu adalah negara paling intoleransi sedunia, kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, mesti khotibnya itu dimusuhi gitu ya, susah ya. Jadi ini semacam dilema kalau menurut saya pribadi ya. Ini semacam paradoks ya. Kalau khotib-khotib atau pemuka agama khotbah tentang kemajuan teknologi, nggak bakal ada yang ngedengerin gitu ya. Misalnya nih bahas tentang eee ilmu pengetahuan baru seperti misalnya mekanika kuantum misalnya. Pasti nggak ada yang nyambung gitu. Karena apa? Karena
Mohon maaf ya, saya tidak, mengatakan warga Konoha itu semua bodoh ya, tapi kan rata-rata kita itu kan IQ-nya setara gorila. Jadi IQ setara gorila itu tidak mungkin memahami yang namanya mekanika kuantum, tidak mungkin memahami yang namanya kenapa negara kita intoleransi, nggak mungkin memahami, nggak sampai otaknya sampai ke situ ya. Yang ada di pikiran mereka itu hanya selangkangan, ya kemudian ya tutorial caranya bercocok tanam, itu yang ada di pikiran mereka. Kawin, kawin, dan kawin, itu yang ada di pikiran mereka. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa jemaat daripada umat muslim yang ada di Konoha itu ya, jamaah di Konoha itu pengen khotbah yang seperti ini ya, yang berbau selangkangan ya, kemudian tutorial, bercocok tanam dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena banyaknya masyarakat kita itu yang stunting. Ya, saya tidak menyalahkan jemaatnya ya, saya tidak menyalahkan jamaahnya gitu ya. Karena masyarakat itu banyak yang stunting ya, banyak yang kekurangan gizi waktu kecil. Satu dari tiga orang Indonesia itu ya, satu dari tiga bayi Indonesia itu mengalami yang namanya stunting. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kekurangan gizi. Nah, ketika kekurangan gizi, maka otaknya nggak nyampe gitu ya, bahas tentang kemajuan bangsa kita. Ya, kenapa kita intoleransi, kenapa ada orang mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu. Ya, nggak sampai otaknya ke situ ya. Yang ada di pikiran mereka itu tentang selangkangan ya, kemudian, cara bercocok tanam, itu yang, mereka sukai gitu. Sama seperti konten kreator. Kalau konten kreator bahas tentang mekanika kuantum ya, bahas tentang teknologi ya, bahas tentang antropologi misalnya, bahas tentang sastra misalnya, ilmu kesusastraan yang sangat-sangat berat sekali gitu ya, membahas tentang linguistik misalnya, maka itu sangat-sangat tidak disukai. Bayangkan ya, seorang khotib misalnya, seorang pemuka agama bahas tentang linguistik, ya, di rumah ibadah misalnya, di masjid. Apakah ada orang yang mendengarkan? Nggak ada. Maka mereka akan semuanya tidur ya, tertidur pulas. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Karena otaknya nggak nyampe ke situ ya. Jadi jangan marah kalau saya mengatakan bahwa warga Konoha itu setara dengan gorila gitu IQ-nya. Kenapa? Karena pada faktanya seperti itu. Ya, mohon maaf ya. Biasanya kalau IQ setara gorila itu nggak bisa dipacu untuk berpikir gitu, berpikir kritis gitu ya. Biasanya negara yang maju itu rata-rata IQ-nya 100 ke atas. Ya, 190 lah gitu ya, 90 sampai 100 gitu ya. Jarang-jarang IQ 78. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau IQ-nya setara 78. Nggak mungkin. Setara gorila, nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang IQ rata-ratanya 78. Nggak mungkin. Karena apa? Karena ada pemuka agama atau khotib yang bahas tentang ilmu pengetahuan, ya, bahas tentang antropologi, bahas tentang kesusastraan yang sangat berat sekali ya. Ya, mengkritisi tentang kitab suci ya, maka mereka tidak nyambung otaknya sampai ke situ ya. Mereka akan tertidur. Itulah alasannya kenapa ya, kalau saya perhatikan itu ya, justru konten kreator itu selalu mencari apa yang disukai oleh, eee, para penonton. Jarang-jarang konten kreator bahas tentang ilmu yang sangat berat-berat, jarang-jarang. Coba Anda perhatikan, ya konten kreator di Indonesia itu ya, yang subscriber-nya tinggi itu biasanya bahas tentang yang ya berbau selangkangan gitu ya, tutorial bercocok tanam ya, kemudian hantu-hantu, hantu-hantu. Jadi warga Konoha itu yang IQ-nya setara gorila itu lebih cocok, bahas tentang hantu-hantu. Itu tuh banyak tuh nanti subscriber-nya kalau bahas tentang hantu-hantu. Kenapa? Karena banyak masyarakat kita yang stunting gitu ya, nggak sampai pemikiran itu berpikir kritis apakah hantu itu ada atau tidak. Kita lebih percaya hantu daripada jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Itu, kalau saya perhatikan, itulah alasannya kenapa kita tidak bisa jadi negara maju. Karena apa? Karena justru para khotib-khotib di Konoha itu bahas tentang yang tidak perlu ya, seperti ini ya, bahas tentang, mengkafir-kafirkan agama lain ya, sehingga terjadi yang namanya intoleransi. Jadi intoleransi itu muncul bukan dari ruang hampa, tapi apa? Tapi dari lingkungan didikan ya. Itu guys, intoleransi muncul dari lingkungan. Karena lingkungan kita itu biasanya mengkafir-kafirkan agama lain ya, mengatakan bahwa ya Nasrani itu sesat ya. Oh, Nasrani itu menyembah yang namanya, manusia.
Masa sih manusia melahirkan Tuhan? Nah, itu tuh biasanya pembahasan-pembahasan dari agama sih paling mayoritas biasanya ya. Nggak semuanya tapi ya disclaimer on-nya. Tapi rata-rata seperti itu ya. Padahal mereka nggak paham gitu, nggak bisa memahami karena otaknya setara gorila ini ya. Mereka tidak bisa memahami bahwa semua agama itu tidak masuk akal. Kalau boleh jujur ya. Mereka berpikir bahwa agama Kristen itu nggak masuk akal, Nasrani itu nggak masuk akal karena nggak mungkin manusia melahirkan Tuhan ya. Maksudnya nggak mungkin Bunda Maria melahirkan Yesus. Yesus kan Tuhan. Masa Bunda Maria melahirkan yang namanya Tuhan? Itu kan nggak masuk akal ya. Masa manusia melahirkan Tuhan? Masa kita menyembah yang namanya manusia? Nah, itu tuh pembahasan daripada warga Konoha. Mereka mengatakan, ya itu nggak masuk akal. Kenapa mereka bahas ini? Apa alasannya? Karena mereka menganggap bahwa agamanya paling masuk akal ya. Karena mereka menganggap bahwa agama lain itu tidak masuk akal ya. Jadi mereka menjelek-jelekan agama lain itu tidak masuk akal ya, mengatakan agama Nasrani tidak masuk akal supaya agama mereka masuk akal, supaya agama sih paling mayoritas masuk akal. Padahal kalau boleh jujur ya, nabi yang tahan bakar, yang bisa terbang, kemudian nabi yang membelah bulan itu apakah masuk akal atau tidak? Enggak masuk akal. Makanya saya mengatakan bahwa agama samawa itu enggak masuk akal. Agama itu kan keyakinan. Agama itu kan masuk akal bagi kita doang gitu, versi kita gitu, bukan versi sains ya. Jadi masuk akal itu tidak ada standarnya kalau dimasukkan dalam agama, nggak ada. Kalau dalam sains ada standarnya, ada standar logis ya. Biasanya diuji secara berkala, diuji oleh para ilmuwan gitu ya. Bisa terbukti secara ilmiah. Agama itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak sedang menggiring yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi pada faktanya kan agama nggak logis ya. Agama itu tidak terbukti secara ilmiah. Apakah seorang nabi tahan bakar terbukti secara ilmiah? Nggak terbukti. Apakah seorang nabi bisa terbang ke bulan, membelah bulan itu terbukti? Enggak. Kemudian, apakah agama itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa ya. Mohon maaf bagi yang mohon maaf bagi teman-teman Kristen, bagi teman-teman Muslim ya. Saya ngomong dari sudut pandang sains ya, bukan dari sudut pandang agama. Jadi kadangkala ya kita ngata-ngatain agama lain itu nggak masuk akal, padahal agama kita juga nggak masuk akal. Jadi kalau ada nabi, misalnya nih ya, nabi tahan bakar di agama Nasrani misalnya, agama Kristen, kita ngata-ngatain, oh itu nabi nggak masuk akal. Tapi kalau dalam agama kita mengatakan itu masuk akal. Jadi itu namanya licik dalam berpikir, tidak jujur dalam berpikir ya. Kemudian bagaimana dengan pada masa kejayaan Muslim? Ya, warga Konoha itu biasanya membangga-banggakan kejayaan Muslim, masa keemasan. Jadi banyak orang yang belum mengetahui ya, menurut catatan sejarah, menurut literatur ya, menurut catatan kesusastraan, ternyata para pemuka-pemuka agama di zaman keemasan Muslim itu, mereka nggak pernah bahas tentang selangkangan di masjid. Mereka nggak pernah bahas tentang tutorial bercocok tanam seperti sekarang ini. Nggak pernah. Mereka bahas tentang sains ya. Kemudian mereka bahas tentang ilmu luar angkasa ya. Makanya lahir ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, algoritma dan sebagainya. Itu kan merangkak sebagai pemuka agama, merangkak sebagai filsuf, guys. Dia nggak hanya pemuka agama, ya. Dia tidak hanya ilmuwan, tapi juga merangkap sebagai filsuf dan ya mereka bisa jadi khotib juga di zaman keemasan Islam, guys. Tanpa kita sadari. Ini yang jarang dibongkar gitu ya. Jadi selama ini kita dijejalkan, ceritakan keemasan Islam itu terjadi karena apa? Karena keajaiban daripada kitab suci ya, karena keajaiban daripada agama Islam itu sendiri. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, umat muslim saat itu mereka tidak pernah mengkafir-kafirkan Nasrani gitu ya, mengkafir-kafirkan agama lain. Ya, mereka terbuka dengan dunia lain ya. Mereka belajar filsafat ya. Bayangkan ya, umat muslim saat itu tidak mengharapkan filsafat. Sementara sekarang ini sekarang ini kalau saya perhatikan tuh kita tuh mengharamkan yang namanya filsafat. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu mengharamkan filsafat. Mereka tidak pernah belajar filsafat. Ya, mereka tidak pernah mengajarkan filsafat di rumah ibadah. Tapi kalau di zaman keemasan Islam, mereka belajar filsafat di rumah ibadah. Makanya lahir ilmuwan seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina gitu. Karena mereka terbuka, bukan tertutup ya. Mereka tidak pernah khotbah tentang menjelek-jelekan agama lain, nggak pernah tuh ya.
Jadi kita itu lain daripada yang lain tahu sebenarnya guys, tanpa kita sadari ya. Kalau kita bandingkan dengan zaman dulu ya, zaman keemasan Islam. Jadi bagaimana caranya supaya agama Islam itu mencapai zaman keemasan? Ya pemuka-pemuka agama, khotib-khotib itu harus ditatar ya, harus dibikin semacam SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi ada standarnya gitu ya. Misalnya nih kalau khotbah ya khotbahnya seperti ini. Sama seperti agama Kristen. Agama Kristen tuh kalau pendeta itu khotbah itu kan nggak asal khotbah ya. Ada tuh ya, per tahun tuh dikasih gitu ya. Oh nanti yang dikhotbahin ini. Jadi nggak dibebaskan gitu ya. Menurut saya pribadi ini harus kita tiru ya sebagai kaum intelektual. Jadi khotbah-khotbah yang ada di masjid itu menurut keyakinan saya ya, menurut dugaan saya harus dibikin semacam SNI. Jadi ada semacam aturan dari pusat gitu ya. Nanti yang dikhotbahin ini ya, temanya ini ya, jangan bahas yang lain-lain gitu. Jadi tertata ya. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa sekali. Sehingga tidak ada khotib, sehingga tidak ada pemuka agama itu yang bahas tentang selangkangan, bahas tentang cara bercocok tanam. Itu yang dihindari ya. Supaya apa? Supaya semua menyeluruh gitu. Karena gini guys, pemuka agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan arahan daripada pemuka agama. Kenapa di Konoha itu banyak orang yang nikah dini? Kenapa? Karena banyak pemuka agama mengatakan seperti ini ya. Kalau kita sudah punya pacar, ya langsung nikah aja. Nanti takut jadi dosa, takut berbuat yang aneh-aneh gitu. Kan banyak tuh ya pemuka agama di Konoha mengatakan seperti ini ya, di Konoha tanpa kita sadari. Apa tujuan mereka mengatakan seperti ini? Supaya menghindari yang namanya jinah katanya. Tapi kan ini logical fallacy ya. Para pemuka agama itu kan tidak belajar tentang filsafat. Ini logical fallacy. Kenapa? Kalau untuk menghindari zina itu ya jangan berzina, bukan menikah solusinya. Kalau menikah solusinya ya buru-buru menikah itu ya, maka akan banyak nanti yang namanya generasi-generasi yang tidak berkualitas. Bayangkan ya kalau misalnya nih nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan tetap ya, kemudian nikah dini, ya, kemudian kan punya anak 11, 12 misalnya, kemudian anaknya disuruh mengemis di pinggir jalan, kan hancur masa depan bangsa kita kan tanpa kita sadari. Ini bermula dari mana? Bermula dari pemuka agama. Sumbernya dari mana? Dari pemuka agama. Pemuka agama kita tidak berkualitas. Khotib-khotib yang ada di Konoha itu nggak berkualitas. Mereka khotbah tentang selangkangan-selangkangan ya. Mereka khotbah tentang tutorial bercocok tanam. Karena apa? Karena mereka nggak punya kualitas. Ya, saya harus mengaku itu ya. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu banyak yang tidak berkualitas. Dan pemerintah diam aja. Harusnya pemerintah mau mengatur semua ini ya. Semuanya harus diatur ya. Semua yang ada di masjid-masjid itu khotbahnya itu harus diatur. Ditulis gitu ya. Ditulis oleh apa? Ditulis oleh pemuka agama. Supaya apa? Supaya tidak ada unsur intoleransi. Jadi khotib-khotib atau para pemuka agama yang ada di masjid itu nggak sembarangan bikin khotbah gitu yang aneh-aneh gitu. Itu menurut saya pribadi ya. Menurut keyakinan saya ya. Tapi disclaimer awalnya saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar, saya yang paling suci ya. Saya tidak mendoktrin yang nonton video. Saya mengajak yang nonton video untuk berpikir kritis ya, supaya kita waras gitu. Jadi yang menyimpulkan Anda sendiri, bukan saya ya. Saya tidak mendoktrin. Saya tidak berkhotbah di sini ya. Saya di sini ya mengedukasi gitu ya. Saya hadir di sini sebenarnya tujuan saya itu bukan untuk mencari subscriber gitu ya, mencari duit enggak. Saya sudah berkecukupan. Saya tidak butuh subscriber. Bahkan saya tidak pernah mengatakan subscribe channel enggak. Ya, buat apa? Ya sebenarnya yang beruntung itu mohon maaf ya, Anda yang beruntung sebenarnya ya. Karena saya ngomong seperti ini resikonya tinggi sekali, guys. Anda sebenarnya yang beruntung ya. Jadi yang pelajari di kampus, yang saya pelajari di universitas ya, tentang kesusastraan ya, tentang antropologi dan ilmu-ilmu lainnya, filsafat dan lain sebagainya. Saya tuangkan di video ini secara gratis. Jadi sebenarnya yang beruntung itu Anda, bukan saya. Ya, saya sudah berkecukupan ya. Saya tidak pengangguran, saya tidak mengemis-ngemis. Karena saya punya banyak waktu, saya bikin video. Ya, daripada waktu saya habiskan berjam-jam nongkrong, lebih baik saya nongkrong di video seperti ini ya. Ini lebih bermanfaat ya. Karena selama ini kalau saya punya waktu itu saya nongkrong. Karena pekerjaan saya itu banyak waktu luangnya ya. Jadi itu tujuan saya guys. Saya tidak ada tujuan untuk memojokkan agama tertentu di sini ya.
Tujuan saya itu supaya kita bisa menjadi negara maju. Kenapa saya bahas ini? Karena banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama, ya. Kenapa kita tidak berpikir kritis? Karena apa? Karena dipengaruhi oleh agama. Karena agama itu mengharamkan kita berpikir kritis. Banyak, pola pikir kita itu muncul dari apa? Muncul dari tradisi dalam beragama, ya. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama, guys. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.